Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'd. Fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya yang bermakna, bersalawatlah kepadaku, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Orang yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti tempatnya adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu 'alal habib Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada ungkapan dari salah seorang kiai, kalau ingin melihat santri itu sukses atau tidak sukses di pesantrennya, artinya pendidikan pesantrennya itu berhasil membentuk pribadinya menjadi manusia yang taat atau tidak, jangan dilihat ketika dia masih jadi santri. Sebab kalau masih jadi santri, masih di lingkungan pesantren, insya Allah sholatnya berjamaah, hajinya rutin, belajar ikut aturan main pesantren kalau masih ada di lingkungan pesantren. Tapi kalau mau lihat santri itu sukses atau tidak, manfaat atau tidak ilmunya, maka lihat ketika dia sudah keluar dari pesantren. Kalau setelah dia keluar dari pesantren ternyata dia menjadi manusia yang taat, manusia yang istiqomah dalam ibadahnya, berarti dia sudah sukses mengikuti pendidikan di pesantren. Ini ketika kita kembalikan kepada apa yang sudah kita lewati, yaitu bulan suci Ramadan. Di ujung ayat setelah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Kapan itu kita dapatkan? Tentunya setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan. Saya pernah katakan bahwa Ramadan itu diibaratkan sebagai sebuah madrasah, lembaga pendidikan. Jadi saya masih cerita Ramadan karena kita belum bisa move on dari Ramadan. Sebab kita merasakan begitu cepatnya Ramadan. 1 bulan itu betul-betul terasa seperti 1 minggu. Tidak terasa. Dulu terasa, zaman dulu itu terasa kalau kita puasa Ramadan itu. Hausnya terasa, nunggu lebaran itu lamanya terasa. Ya kapan lebaran datang itu terasa banget, 1 bulan, betul-betul 1 bulan. Tapi kemarin nyaris seakan-akan kita belum berbuat apa-apa untuk Ramadan. Jadi kalau kita ingat-ingat apa yang pernah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Andai umatku tahu
keutamaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, keistimewaan yang ada pada bulan suci Ramadan, latamannau, pasti mereka umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berangan-angan, berandai-andai, berharap, memohon kepada Allah antakuna sanatu kulluha Ramadan. Sejatinya 1 tahun penuh itu dijadikan Ramadan semuanya. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang ingin melewatkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Maka jadi kalau boleh dibilang kita belum bisa move on dari Ramadan, betul. Tapi itu balik lagi kepada pribadi kita masing-masing. Mungkin ada orang yang merasakan biasa aja, anda nggak ngerasain apa-apa. Ramadan sudah lewat, ya sudah, alhamdulillah nggak puasa lagi, selesai. Tapi bagi mereka yang hatinya dititipkan cahaya oleh Allah di dalamnya, ada rasa kerinduan, ada rasa penyesalan. Dia nggak bisa bohongi hatinya. Oh, masih banyak yang lewat. Tarawih masih belum betul. Tadarus Al-Qur'annya masih acak-acakan, masih berantakan. Bahkan ada yang belum khatam tadarus Al-Qur'annya. Ada yang punya cita-cita ingin menghafal Al-Qur'an di bulan Ramadan, belum kesampaian. Tahu-tahu sudah Lebaran. Jadi kalau ingin tahu sukses atau tidak sukses puasa kita kemarin, maka lihatlah diri kita setelah kita keluar dari Ramadan. Bagaimana dengan sholat kita, bagaimana dengan terus Al-Quran kita, bagaimana dengan hati kita, bagaimana dengan pandangan kita, bagaimana dengan pendengaran kita. Kalau ternyata semakin baik, itu pertanda bahwa puasa kita yang kemarin kita laksanakan berhasil menghantarkan kita, membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat usai berperang, lalu kemudian beliau kumpulkan para sahabat dan bersabda di hadapan para sahabatnya, beliau berkata, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Raja'na minal jihadil asghar. Kita baru saja menyelesaikan jihad yang sangat kecil. Sahabat kaget. Waktu itu peperangan yang bukan biasa-biasa, menggugurkan banyak sahabat-sahabat penghafal Al-Quranul Karim, dan tidak sedikit jumlahnya yang gugur. Namun demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam masih menyebutnya itu adalah sebagai jihad yang kecil. Ini yang kemudian mengundang sahabat bertanya, "Waman jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa itu jihad yang lebih besar dari ini? Sebab di benak sahabat tidak ada peperangan yang lebih dahsyat, jihad yang lebih dahsyat dibanding jihad pada saat itu, yang sudah menggugurkan banyak kaum muslimin dan para sahabat, termasuk para penghafal Al-Quran. Lalu kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, apa jihad akbarnya itu? Yaitu jihadun nafs. Jihad terhadap nafsu, terhadap hawa nafsu, memerangi hawa nafsu. Musuh yang kalian hadapi beberapa waktu yang lalu nampak di mata kalian. Ketika dia hendak menyerang, terlihat. Kalau sanggup kamu hadapi, kamu hadapi. Kalau kamu tidak sanggup hadapi, kamu boleh lari. Tetapi musuh yang satu ini menyelinap di dalam diri kalian, kalian tidak pernah tahu. Itu apa? Hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Dia bisa menyerang kita setiap saat, kapan saja, tanpa kita tahu. Mau sholat, sedang sholat. Mau baca Quran, sedang baca Quran. Mau sedekah, ketika sedang sedekah, dia bisa menyerang kita kapan saja dan di mana saja. Ada orang sholat sudah bagus niat di awal sholat, tapi begitu Allahu Akbar, saat sudah takbiratul ihram, tiba-tiba diserang oleh hawa nafsunya, rusak sholatnya. Rusak sholat. Kenapa? Karena diserang oleh hawa nafsunya. Tiba-tiba dibisikkan oleh hawa nafsunya,
digeser niatnya oleh hawa nafsunya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedekah juga seperti itu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akan kita hadapi ini adalah musuh yang lebih berbahaya dan lebih dahsyat daripada musuh yang kemarin kita hadapi, karena dia tidak bisa kita lihat. Artinya apa? Rasul mengingatkan para sahabat-sahabatnya untuk bersiap-siap. Alhamdulillah puasa kemarin kita berhasil melawan hawa nafsu. Buktinya apa? Buktinya kita sudah melaksanakan puasa, tidak makan dan tidak minum sepanjang hari. Apakah itu bukti kita puasa? Bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Sekalipun kita tidak makan, sekalipun kita tidak minum, tetapi kita masih mengucapkan kata-kata yang kotor, tetapi kita masih berdusta, maka tidak makan kita, tidak minum kita sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan itu hakikat daripada puasa. Kaum muslimin rahimakumullah, sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Maka puasa yang kita inginkan adalah puasa yang mampu membentuk kepribadian kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, mampu mengendalikan hawa nafsu kita, mampu mengendalikan hawa nafsu kita, sampai pada saat kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang selalu cinta dan rindu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa itu cinta? Cinta itu kalimat yang tidak asing buat kita. Semua tahu cinta. Tapi yang saya maksud adalah cinta dalam pandangan agama. Ma huwal hub? Apa itu cinta? Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan cinta